sektor pada production sharing contract atau cost dengan cost recovery dan atau gross split. Ketiga adalah perkembangan dan prognosa investasi bidang eksplorasi tahun 2022 dan keempatnya sudah berlangsung lain-lain. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data dari sekretariat bahwa anggota Komisi 7 DPR RI yang hadir dalam rapat ini berjumlah 28 anggota dari 51 anggota dan terdiri dari 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian, quorum sebagaimana ditentukan dalam peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, yakni pasal 281 ayat 1 telah terpenuhi. Dan sesuai ketentuan pasal 276 ayat 1 menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan, oleh karena itu, pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Disetujui? Baiklah Bapak Ibu sekalian, atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat dengan pendapat Komisi 7 DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai rapat, kita minta persetujuan bahwa rapat ini akan selesai kurang lebih pukul 13 atau 2 jam setelah rapat ini dimulai, dan apabila nanti diperlukan perpanjangan atau scoring atau bentuk apapun atas persetujuan forum bisa dilakukan. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Baiklah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, harga minyak dunia mengalami kenaikan di awal tahun 2022 dan bertahan pada level yang tinggi hingga saat ini. Kegiatan pengeboran sumur pengembangan kegiatan pengeboran sumur pengembangan sebagai salah satu aktivitas utama hulu migas pada triwulan ketiga 2022 sudah melampaui capaian di tahun 2021. Hingga triwulan ketiga, produksi minyak mencapai 613.000 barel per hari, sedangkan lifting minyak mencapai hingga triwulan ketiga produksi minyak mencapai 613.000 barel per hari, sedangkan lifting minyak mencapai 610.000 barel per hari. Coba dikoreksi apanya kok agak janggal. Kenapa? Produksi minyak 613, lifting apa bedanya produksi? Salah ketik ini. Ya intinya demikian, memang rata-rata 610.000 kurang lebih. Nah untuk salur gas sebesar 5,353 juta kaki kubik per hari atau MMSCFD. Dengan total lifting migas mencapai sekitar 1,562 juta barrel setara minyak, ini untuk gas ya, atau sekitar 80% dari target 2022. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pengeboran sumur pengembangan hingga triwulan ketiga 2022 mencapai 545 sumur atau sudah sekitar 171% jika dibandingkan dengan capaian triwulan ketiga 2021 dan mencapai 116% jika dibandingkan dengan capaian hingga akhir tahun 2021. Sementara realisasi investasi hingga triwulan ketiga 2022 mencapai 7,7 miliar US dollar dari target 13,2 miliar US dollar atau menjadi investasi hulu migas terbesar secara rata-rata dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sejak tahun 2016. Dalam upaya peningkatan produksi minyak, dalam rangka peningkatan produksi minyak dan gas, SKK Migas membangun investasi dan program kerja yang lebih masif dan agresif agar dapat mencapai target di tahun 2022.
Jika aktivitas hulu migas tinggi, maka akan berdampak positif bagi upaya menjaga entry level produksi migas, minyak dan gas. Sinergi dengan data-data tersebut, maka pada kesempatan ini SKK Migas juga menyampaikan capaian cost recovery kegiatan hulu migas pada triwulan ketiga tahun ini dan kontribusi sektor hulu migas terhadap penerimaan negara tahun 2022 ini. Untuk itu, pada rapat dengar pendapat hari ini, Komisi 7 DPR RI ingin memperoleh informasi dan penjelasan dari Kepala SKK Migas sebagaimana agenda yang telah ditentukan di atas. Bapak Ibu sekalian, untuk efektifnya waktu, kami persilahkan kepada Kepala SKK Migas untuk menyampaikan pemaparannya dan nanti tidak tertutup kemungkinan dilengkapi dari segenap jajaran yang lain. Baiklah, dipersilahkan yang terhormat, Pak Kepala SKK Migas. Terima kasih Bapak Ketua dan yang kami hormati Pak Ketua dan seluruh pimpinan serta Bapak Ibu yang kami hormati, para anggota DPR Komisi 7 yang hadir pada RDP pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan operasi pengelolaan hulu migas di Indonesia saat ini. Dan sebelum itu izinkan kami meskipun mungkin sudah banyak yang kenal untuk kembali lagi menyampaikan bahwa bersama saya di sebelah kiri saya adalah Pak Fataryani, Wakil Kepala SKK Migas. Kemudian di sebelah kiri beliau adalah Pak Taslim, Sekretaris SKK Migas, kemudian Pak Rudi Satwiko, Deputi Dukungan Bisnis, dan sebelah kirinya adalah Bu Desti, Pelaksana Harian untuk Deputi Keuangan dan Monetasi karena Deputi Keuangan dan Monetasi sedang dinas keluar. Sebelah kanan saya Pak Beni, Deputi Perencanaan, kemudian Pak Julius, Deputi Operasi, dan Pak Murdo, Pengawas Internal PI. Terima kasih Bapak sekalian. Untuk sebagai bahan presentasi kami pada pagi hari ini, kami masuk dalam 4 kelompok. Yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ini kami akan ingin mengupdate Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat tentang kondisi global yang terkait dengan oil and gas ini. Yang kedua, seperti dalam agenda undangan, kinerja hulu migas. Yang ketiga, mengenai ketertarikan investor pada cost recovery, PSI cost recovery ataupun PSI growth split. Kemudian yang keempat, perkembangan dan prognosa investasi di bidang eksplorasi di tahun 2022. Kami akan langsung pada kelompok pertama, bab pertama mengenai situasi global. Bapak Ibu sekalian, ada tiga hal penting yang terkait dengan situasi global ini. Yang pertama, kondisi geopolitik yang dimana berdampak kepada tingginya inflasi saat ini, yang kemudian memunculkan kekhawatiran akan krisis ekonomi global yang dipicu oleh konflik Rusia-Ukraina, kemudian disrupsi suplai energi dan energi saat ini, khususnya ke Eropa, sehingga infrastruktur belum siap dan terjadi kesulitan suplai, sehingga menciptakan kenaikan harga dan dampaknya kepada inflasi. Kemudian yang kedua adalah isu energi transisi, going to the net zero emission. Masing-masing negara punya target dan ini berdampak kepada tumbuhnya renewable energy. Buat Indonesia ini sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian yang hanya ada ketertarikan investasi karena beberapa perusahaan oil and gas besar mulai mengembangkan portofolinya ke energi baru terbarukan. Lembaga financing juga agak terhambat akibat kebutuhan untuk investasi di renewable energy ini.
Dan kemudian tentu saja tambahan investasi bagi oil and gas, yakni CCS dan CCUS yang berdampak pada capex setiap proyek di oil and gas menjadi lebih tinggi. Dan di energi transisi memunculkan isu baru mengenai prospek LNG yang menjadi cukup baik karena LNG dipakai atau gas dipakai sebagai energi transisi selama itu, sehingga untuk proyek-proyek yang berdasarkan atau memproduksi gas atau LNG sesungguhnya prospeknya bagus untuk ke depan. Dan yang berikutnya sebenarnya adalah terkait dengan pandemi yang di beberapa negara khususnya di Cina masih belum 100% pulih, sehingga dampaknya begitu pulih, ekonomi pulih, maka konsumsi di sana akan meningkat dan tentu saja menjadi pertanyaan di supply lagi. Oleh karena ada 5 aspek yang bisa mempengaruhi termasuk harga minyak dunia ke depan. Sempat turun harga minyak ketika Amerika meningkatkan produksinya dan mengeluarkan stoknya, tetapi kemudian OPEC plus justru mengkat produksinya sehingga price menjadi meningkat lagi atau tertahan di level yang masih tinggi. Kemudian Russian oil export juga berdampak. Ini masih menjadi analisa seberapa besar nanti kebijakan ini. Kemudian beberapa intervensi dari government, sanction dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah posisi Chinese demand yang saat ini belum pulih, yang ke depan akan tentu saja menjadi tinggi kembali. Ini yang akan menjadi analisa yang dinamis untuk melihat bagaimana perkembangan harga minyak dunia, sehingga dari IHS Market menganalisa bentuk perkembangan harga ke depan adalah seperti ini. Ada yang potensi namanya falling oil supply, di mana dalam posisi masih tinggi, kemudian base-nya, ini average-nya adalah inbound, yang di sini kalau kita lihat bergerak di sekitar 90-an. Siap. Pak Kepala SKK Migas, ya. Kan ini tadi bicara transisi energi. Siap. BBM kurang begitu dipakai lagi, tapi gas iya. Itu Blok Masela nggak ada kelanjutannya tuh. Kita dicipoain aja kalau bahasa Betawi zaman saya dulu waktu masih muda. Iya Pak. Nggak ada, dibuat dong hitungannya kapan bisa itu bergerak. Itu strategis, itu yang paling strategis. Kita mau masuk ke 2060 net zero emission. Ya. Nah ini maksud saya yang pemikiran strategis seperti itu, jangan hanya yang normatif aja Pak Ketua rapat. Ya, itu Pak. aja Pak Kepala SKK Migas. Siap. Ya, itu nanti kalaupun tidak hari ini, kapan bisa dipaparkan itu? Gimana solusinya? Ya. Karena sel juga nggak ada ini, diam-diam aja. Ya Pak. Karena saya ikuti juga perkembangannya Pak. Padahal itu sangat potensial aturannya tadi untuk mendorong transisi energi. Makasih Pak Ketua, Pak Kepala SKK Migas. Terima kasih kami Pak Ramson, kami juga lampirkan, kami juga sertakan dalam bahan kami nanti 2 hal, IDD dan Abadi Masela. Terima kasih. Berkaitan dengan investasi, karena nanti kita akan melaporkan mengenai investasi, kami laporkan Pak Ketua dan Bapak semua bahwa harga minyak memang sempat melompat tinggi, tetapi investasi di hulu migas secara global hanya meningkat sekitar 5%. Mengapa demikian? Karena perusahaan-perusahaan masih melihat bahwa harga minyak yang tinggi itu hanyalah sementara. Oleh karena itu mereka lebih mementingkan untuk mengamankan posisi cash dalam menghadapi ancaman krisis global. Di sini kelihatan bahwa mereka menggunakan dana yang diperolehnya untuk membayar hutang dan perbaikan cash investor. Jadi kami ingin mencatat di sini bahwa secara global investasi di hulu migas hanya naik 5%. Nanti kami compare kepada bagaimana di Indonesia. Kami langsung masuk kepada kinerja yang agenda pertama, kinerja hulu migas di Indonesia. Kinerja pertama kami laporkan mengenai reserve replacement ratio, bagaimana kita mengganti cadangan
terhadap apa yang kita ambil. Di sini kami laporkan secara lengkap bahwa alhamdulillah 5 tahun berturut-turut kita masih bisa mempertahankan reserve replacement ratio kita di atas 100%. Kemudian memang ada hal yang bisa kami sampaikan bahwa cadangan untuk gas bertambah lebih banyak, sedangkan minyak memang kita belum bisa mengganti secara penuh, sehingga ini harapannya memang konversi minyak ke gas sangat dibutuhkan untuk ketahanan energi masa depan. Kami lanjutkan dengan bahan presentasi mengenai reserve replacement tahun 2022 yang outlook kami adalah ke 186,5%. Saat ini sudah 110% sampai dengan akhir Oktober dengan temuan-temuan cadangan seperti atau tambahan cadangan dari berbagai proyek yang ada di sini. Yang total proyek-proyek yang kita setujui plan of development-nya dan menambah cadangan ini sebesar 12,7 billion US dollar di tahun 2022 ini sampai dengan Oktober. Dan ini memberikan penambahan cadangan sebesar 637 juta barel oil equivalent saat ini. Sedangkan aktivitas untuk hulu migas seperti juga tadi Bapak Ketua, Pak Binan juga sudah sempat menyinggung bahwa memang kita sudah melihat aktivitas yang sangat masif khususnya di eksploitasi, di pengembangan. Untuk pengeboran dari tahun yang lalu 480 sumur, tahun ini insya Allah outlook kita di 800, sehingga hampir cukup besar. Jadi dan kemudian demikian juga walkover, well service meningkat cukup tajam. Pengembangan ini menjadi perhatian dari seluruh K3S karena ini yang langsung berdampak kepada tambahan produksi. Eksplorasi yang sebagaimana yang dalam agenda nanti menjadi perhatian kita, tetapi pengeborannya sudah lebih baik daripada tahun yang lalu. Kami lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran bahwa kecuali 2020 karena pandemi, kita memang sudah terus tumbuh ini jumlah pengeboran kita tiap tahun. Yang terakhir paling rendah adalah di tahun 2017. Kemudian terus dan 2020 juga kena, lalu meningkat tahun yang lalu 480 sampai dengan Oktober 616 kita tahun ini, dan outlook kita adalah 800 dari target 790. Belum begitu berdampak kepada produksi 2022 Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu semua, karena kegiatan pengeborannya banyak baru dimulai di pertengahan tahun, yang mestinya ini kita sudah agendakan di Januari Februari. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki untuk bisa memanfaatkan awal tahun. Kami sedang menyusun WPNB dan 2023 rencana pengeboran kita alhamdulillah saat ini sudah teridentifikasi sebesar 1063 sumur. Jadi ini sudah cukup meningkat tajam, dan kami bisa sampaikan di sini saat ini kami sudah mulai merasakan kesulitan untuk mendapatkan rig. Lanjut. Dan dari kegiatan-kegiatan tersebut Bapak Ibu sekalian, kami laporkan bahwa untuk WK-WK yang secara aktif melaksanakan kegiatan drilling, kita sudah bisa melihat bagaimana kita bisa ngerem decline-nya sehingga menjadi seperti gambar tersebut. Di tahun-tahun ini kita sudah lebih flat, ada problem-problem di facility, sempat mau naik tapi ada problem di fasilitas sehingga kita masih tertahan. Ini kami akan laporkan lanjut. Demikian juga di monitoring kami, dan memang kenaikan yang sudah terjadi di WK-WK yang sudah ada pengeboran cukup aktif, ini masih termakan dengan decline-nya EMCL. EMCL memiliki potensi untuk segera mengangkat kembali dengan proyek yang namanya infill drilling dan eksplorasi di klastik
structure yang ada di Banyu Urip. Dan juga optimalisasi di Kedung Keris. Ini yang sedang dalam proses sedang berjalan untuk proyek-proyek tersebut. Kami juga sampaikan di sini sepanjang 2022 dari bulan ke bulan, nextnya ini adalah naik dan turun, yang turun muncul turun di April karena pipa dari lapangan Kedung Keris di Banyu Urip ini terkena longsor, landslide, sehingga di stop produksi dari Kedung Keris. Kita kehilangan 10 sampai 11 ribu barel per hari, tapi kemudian mulai terrecover di bulan Juni. Dan sekarang dari Kedung Keris malah sudah meningkat dari 10 ribu menjadi 18 ribu. Kemudian di bulan Juli kita terkena problem yang agak panjang ini mengenai bocor pipa di OSES dan WMO. Dan di September kena satu lagi offloading hose yang bocor di MCL. Offloading ini adalah dari kapal Gagarimang untuk offload ke kapal pengangkut. Jadi ada bocor di sana sehingga ini harus diperbaiki. Inilah yang menyebabkan terjadi penurunan terus, Bapak pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, yang kami kemudian memunculkan kegiatan satu lagi adalah audit maintenance. Kalau di gas relatively problemnya beberapa kejadian yang sangat besar terjadi di unplanned shutdown di BP, ini kebanyakan di BP nextnya ini. Tetapi potensi ke depan ini untuk gas cukup bagus karena sekarang Jambaran Tiung Biru sudah mulai on stream. Sampai Desember insya Allah akan jadi 100%, nambah produksi 190 juta barel, 1 juta kubik feet per hari. Kemudian saat ini juga sudah mulai on stream lapangannya HCML. Jadi nanti sampai Desember ada 2 lapangan akan on stream, nambahi kira-kira 120 mm kubik feet per hari. Dan awal tahun depan juga akan on stream 1 proyek lagi di HCML, dan Train 3 akan on stream insya Allah di Maret 2023. Ini adalah update mengenai audit kinerja pemeliharaan yang kami harus lakukan. Beberapa rekomendasi sudah kita sampaikan ke K3S untuk bisa memperbaiki, sehingga kalau kita lihat sejak awal tahun ini beberapa data mengenai bagaimana up and down muncul ya di produksi lifting kita. Kita sudah mencoba untuk bekerja lebih banyak, lebih aktif, kegiatannya lebih masif. Memang masih harus memperbaiki facility dan ke depan. Kemudian untuk proyek-proyek tadi strategis nasional kami laporkan mengenai IDD. IDD pemegang ininya adalah Chevron. Jadi IDD ini ada 844 mm kubik feet per hari, rencana produksinya cukup besar. Dan operator sekarang adalah Chevron. Chevron sudah memutuskan untuk off dari proyek IDD ini, dan sekarang sudah ada calon penggantinya, dan saat ini sedang proses untuk perubahan tersebut, dan dijanjikan akhir tahun ini akan terjadi perubahan operatorship, dan proyek IDD sudah mulai bisa jalan sejak tahun depan. Jambaran Tiung Biru sudah selesai, sedang jalan. Tangguh Train 3 ditargetkan selesai di Q1 2023 yang akan datang. Abadi Masela ini yang Bapak Ibu sekalian, yang Pak Ramson tadi sampaikan, kami update mungkin kalau ada slide khusus yang mengenai Abadi Masela ya tolong. Ya. Interupsi Pak Ketua. Ya, Pak. Soalnya ini kan pemerintahan Jokowi 2 tahun lagi udah mau ini, berlalu gitu. Ya,
Tapi itu udah 7 tahun itu bahas-bahas itu. Iya Pak. Memang Maksud saya SKK harus punya strategi yang tepat gitu. iya Pak. Makasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ramson. Jadi ketika sel mau melepas, maka hak pertama sebenarnya adalah ke Impact dulu. Jadi sudah ditawarkan ke Impact, ada waktu yang dipakai untuk negosiasi antara Impact dan dengan sel, yang kemudian negosiasi ini gagal sehingga Impact tidak ngambil. Nah, ketika sudah Impact tidak tidak deal terhadap ambil alih ini, maka sel melakukan bidding tender kepada yang secara terbuka. Ada beberapa yang waktu itu tertarik masuk mempelajari dan sebagainya. Nah, tapi ini saya kira kami mengupdate aja posisi terakhir. Impact mencoba untuk membangun kolaborasi strategis dengan Pertamina, sebagaimana yang diarahkan oleh pemerintah waktu itu. Dan Pertamina sudah melakukan data room studi dan dijanjikan oleh Pertamina untuk November ini menyampaikan namanya non-binding offer kepada sel. Kami sedang menunggu itu. Di saat yang sama Petronas juga tertarik untuk masuk dan kalau memungkinkan bisa kerjasama dengan Pertamina dalam hal pergantian sel ini. Ini perkembangan terakhir tentang sel. Beberapa waktu yang lalu memang karena kondisinya masih belum stabil, harga gas juga rendah waktu itu, memang tidak banyak yang bisa menggantikan, di samping harganya yang mahal. Kami sampaikan saja bahwa harganya mahal. Itu case pertama untuk Abadi Masela. Yang berikutnya, hal yang berikutnya adalah tuntutan dari operator untuk memasang carbon capture storage yang diharapkan kita bisa menghasilkan blue LNG. Dengan blue LNG diharapkan harga LNG-nya akan bisa lebih mahal, di samping memang tuntutan terhadap net zero emission tadi yang kami juga singgung di awal. Dan studi mengenai blue ammonia. Mengenai studi Abadi CCS sudah selesai dan sudah disampaikan di bulan Agustus yang lalu, yang nanti akan mempengaruhi tentu saja POD-nya. Oleh karena itu jadwal yang terakhir yang kami dapat dari dengan diskusi dengan Impact, kami terus memaksa Impact juga dan juga memaksa Shell untuk segera tidak mensandera proyek ini. Bahasa kami kepada Shell terus terang demikian juga kepada Impact waktu itu, jangan mensandera proyek ini karena strategi masing-masing korporasi. Nah, oleh karena itu diharapkan nanti di bulan Desember mereka berjanji untuk memasukkan POD yang revisi karena masuknya sisi S tadi. Tentu saja nanti sejalan dengan itu diharapkan juga partner yang barunya juga sudah muncul, karena Impact tidak mungkin menyampaikan POD revision ini tanpa tahu siapa partner yang barunya. Ini kami laporkan perkembangan mengenai Abadi Masela. Kami sesungguhnya memanggil mereka tiap minggu untuk mendiskusikan apa yang dilakukan. Tetapi tentu saja Pak Ramson juga tahu kita juga memiliki keterbatasan atas aspek legal dan sebagainya yang juga kami juga tidak bisa sembarangan untuk membuat mereka ini sebagai investor besar tetap bisa berlanjut. Saya kira ini yang kami bisa sampaikan untuk kelompok lebih lanjut lagi. Seperti tadi juga sampaikan mengenai cost recovery, so far masih terkendali seperti batasan yang ada. Upaya efisiensi kita terus lanjutkan.
Dan terlihat di sini bahwa investasi di eksplorasi, development meskipun belum terlalu besar, tapi sudah mulai ada peningkatan dibanding dengan tahun yang lalu yang waktu itu hanya 1,1, insya Allah tahun ini menjadi 1,8 di warna hijau. Untuk production cost kami terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi di bidang ini karena disinilah yang harus berjuang. Kalau tahun 2021 4,4 billion, mudah-mudahan tahun ini bisa di bawah jadi 3,8 outlook kami. Yang lain-lain itu hanya dampak saja, depresiasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk penerimaan negara yang merupakan bagian daripada revenue ini kami sampaikan bahwa insya Allah revenue hulu migas di tahun 2022 akan mencapai 39,1 billion US dollar dan meningkat cukup tajam dibanding dengan tahun 2021 yang 29,8 billion US dollar. Daripadanya maka penerimaan negara adalah yang warna merah, yang kita outlook kita adalah di 17,5 billion US dollar dan insya Allah itu berada di atas dari baik APBN maupun APBNP. Investasi hulu migas tahun 2021 10,9 billion US dollar. Sampai dengan Oktober kami laporkan mungkin sedikit mengkoreksi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, Pak Ketua. Yakni kita sudah 9,2 billion US dollar sampai dengan Oktober dan outlook kita di 12,1 billion US dollar dan berarti ini ada kenaikan sekitar 20% dan berarti lebih tinggi dari rata-rata dunia yang hanya 5% untuk kenaikan investasi di 2022. Kemudian ketertarikan investor pada PSC kami laporkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah data tender WK yang tahun 2018 sampai dengan 2020 hanya menawarkan kontrak skema gross split. Kemudian melalui Permen ESDM nomor 35 tahun 2021 yang menganut fleksibilitas skema kontrak yang dimana di sana boleh memilih. Bidding round tahun 2018 dan 2019 hanya menawarkan WK dengan skema kontrak gross split dan ini kita lihat bahwa biddingnya kalau di tahun 2018 bidding 35 dan kemudian yang mendapat award jadi ada mendapat yang diputuskan hanya 9. Jadi 9 kemudian 2019 ada 13 bidding, 3 yang di award, tahun 2020 tidak ada, 2021 ada 16 bidding, kemudian 6 di award, dan tahun 2022 9 bidding, 3 di award. Perbandingan antara yang ikut gross split dan cost recovery seperti yang di halaman berikutnya. Sejak tahun 2018 terdapat 29 WK yang telah disetujui untuk menggunakan skema gross split. 22 WK gross split alih kelola atau perpanjangan, 4 WK perubahan dari cost recovery menjadi gross split, dan 3 WK gross split yang baru. Terdapat usulan perubahan skema dari gross split ke cost recovery untuk 3 WK. Dan pada tahun 2021 pasca fleksibilitas skema kontrak, 2 WK alih kelola menggunakan cost recovery. Jadi saat ini juga ada cukup banyak WK-WK yang gross split yang mengusulkan pindah ke cost recovery. Ini perkembangan dari ketertarikan investor terhadap gross split dan cost recovery. Jadi kalau dan saat ini pun kita dalam penerapan gross split pun tidak cukup kaku dengan gross split karena banyak WK-WK gross split yang saat ini terpaksa harus mendapatkan diskresi untuk insentif
terkait dengan keekonomian masing-masing lapangan untuk bisa beroperasi. Jadi kita juga fleksibel juga dalam menerapkan growth split yang sekarang sedang berjalan. Tetapi untuk WK-WK yang baru pada umumnya mereka memilih ke cost recovery. Kemudian berikutnya adalah mengenai perkembangan dan prognosa investasi bidang eksplorasi tahun 2022. Bapak sekalian, kami laporkan bahwa untuk 2022 realisasi aktivitas eksplorasi adalah 25 sumur eksplorasi, kemudian 1044 km seismik 2D, 269 km persegi seismik 3D, dan 7 kegiatan non-seismik. Progres program tahun 2022 adalah subvulkanik fibrosis progres 100%, 1090 km di sepanjang Pulau Jawa. Kemudian pseudo 3D reprocessing progres 98% dan diperkirakan Desember 2022 bisa tuntas. Survei airborne FTG dilakukan di Papua, Aki Megah seluas 60.440 km persegi, Bird Head Bintuni seluas 45.000 km persegi, kemudian Membramo seluas 81.000 km persegi, dan Kutai Barito ini tambahan untuk Kutai Barito seluas 60.700 km persegi. Evaluasi hasil mega survei ada 32.000 km persegi, 88 struktur dengan potensi 16 billion barrel oil dan 63 TCF gas in place untuk P50. Ini hasil dari evaluasi kita terhadap kegiatan-kegiatan seismik tadi. 10 area yang interest sudah diidentifikasi dan kita terus berjualan ini untuk investasi, eksplorasi, eksploitasi ke depan. Untuk MNK sedang mengembangkan strategi percepatan termasuk aturan-aturan pendukungnya yang saat ini sedang digarap di Kementerian SDM. Dan insya Allah awal tahun depan akan ada pengeboran untuk MNK di lapangan Rokan, di Rokan, Bapak sekalian. Kemudian investasi eksplorasi di sepanjang 2012 sampai 2022 ini kami laporkan berikutnya. Memang ini sempat tinggi eksplorasi dahulu, kemudian ini tahun berapa ini? Kok angkanya 1, 2, 3 bawahnya. Yang 2014 ya, yang satu ya. Kemudian turun dan di 3 tahun terakhir setelah agak flat mulai 3 tahun, 4 tahun, dan kemudian meningkat menjadi naik 28% untuk tahun 2022 ini. Lanjut, kegiatan eksplorasi terus ini kita terus galakan. Ini data detail saja. Tahun 2022 ini ada 6 sumur yang selesai, yang program di 2021. Ada 5 sumur discovery, jadi sukses rasio adalah 83%. Ini ada lapangan-lapangannya dari 6 sumur. Kemudian total penemuan sebanyak 334 juta barel oil ekivalen. Ya, ini terdiri dari 152 juta barel oil minyak dan 804 billion kubik feet gas. Kemudian untuk sumur yang tajak di 2022 status 1 November ada 25 sumur sudah ditajak, 13 selesai, 1 sumur core hole dan 11 masih berjalan. Dari 9 ada 9 discovery dan success story adalah 69%. Mungkin ini lebih baik karena berarti ini sudah mengambil lapangan-lapangan yang lebih berisiko dari 13 sumur. Ini lapangannya, dan kemudian total temuan discovery-nya ada 508 juta barel oil ekivalen yang terdiri dari 199 juta barel oil dan 177 billion kubik feet gas. Hingga total temuan di tahun 2022 ada 352 juta barel oil dan 2.600 atau 2,6 TCF gas.
kami juga laporkan temuan yang menarik yaitu di Andaman, di mana ini gambar Andamannya, di atas Aceh. Di atas Aceh ada apa namanya, Andaman 1, Andaman 2, Andaman, kemudian ada South Andaman dan lapangan Kroeng Mane. Ini kira-kira yang berada di sana, dan kami laporkan untuk Andaman 2 itu ada apa namanya, struktur timpan 1 atau sumur timpan 1 yang telah memberikan temuan yang dalam perhitungan kita kira-kira di struktur salah satu struktur di timpan 1 ini sekitar 1,7 TCF, sehingga kalau Andaman 2 ini ada 7 struktur, kita berharap temuan jadi besar, dan dengan Andaman-Andaman yang lain kita harapkan ini jadi play opener untuk pengembangan lapangan lebih lanjut. Dan ini apabila sukses nanti, ini sangat baik untuk menghidupkan kembali kilang LNG Arun, kita harapkan ke depan, dan juga suplai gas ke baik Sumatera maupun tembus ke Jawa kalau nanti pipa Semangke Dumai sudah bisa tersambung, jaraknya sudah tidak terlalu jauh lagi. Kemudian kita terus dengan investor engagement untuk eksplorasi ini kita terus jalankan. Ada 23 oil and gas company yang tahun ini kita lakukan engagement, 8 exploration, kemudian diadakan dalam 8 exploration forum, 1 geologi agency yang kita akan membantu kita, yang juga membantu kita, ada 2 international consultant dan 1 services company. Ini adalah kami tidak detailkan, tetapi ini nextnya adalah kandidat area untuk eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia yang punya potensi. Di sini ada data potensinya juga lengkap di data ini. Jadi dan posisi-posisinya juga apa namanya, ada lengkap di sini, termasuk yang Buton, yang untuk minyak potensinya ada di Buton, di mana, di Papua yang selatan. Ini ada beberapa lapangan-lapangan yang sudah teridentifikasi. Ada yang ini PUNJ interested di sini, bidding round tahun 2022, kemudian ada yang joint study. Jadi yang joint study ini berarti sudah ada peminat yang melaksanakan joint study. Saya kira demikian Bapak Ketua yang kami dapat presentasikan pada pagi hari ini sesuai dengan agenda. Mohon arahan lebih lanjut dari Bapak dan Ibu sekalian, anggota DPR Komisi 7 yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Kalau tidak, nanti akan segera kita tanggapi. Jadi demikian tadi, memang bahasanya bahasa teknis ya. Ini menyangkut tentang gross split, tentang PSC atau Production Sharing Contract Cost Recovery, dan juga sejumlah tadi potensi cadangan yang baik yang sudah proven maupun masih dalam konteks eksplorasi dan studi. Saya kira ini yang terus-menerus kita dorong, mengingat betapapun hari-hari ini kita memang cukup prihatin dengan terus turunnya lifting Pak Dwi dan SKK, bahwa di sisi lain konsumsi BBM hari ini terus naik masih, meskipun ada upaya terus-menerus kita meningkatkan misalnya konsumsi BBM dikurangi dengan kendaraan listrik misalnya, tapi belum sangat signifikan. Bahkan sudah mencapai hampir 1,5 juta barrel setiap harinya konsumsi, maka kita impor 850-an ribu barrel per hari hari-hari ini. Jadi ini menjadi sangat berat, kita harus lihat betul. Karena juga meskipun ada kecenderungan turun, tetapi ICP misalnya masih di angka 105 juga. Dan ini yang menjadi perhatian, sehingga kalau kita lihat dalam struktur APBN di tahun 2023 pun kita diperkirakan masih agak
berat karena disediakan di APBN 2023 hanya 336 triliun. Itu pun ada carryover dari APBN tahun 2022 160 triliun karena 502 triliun itu hanya sampai bulan Oktober. Itu hanya 23 juta kiloliter untuk Pertamax dan untuk solar kurang lebih hanya 15 juta kiloliter atau 14 sekian juta. Nah, inilah problem-problem BBM yang sudah menjadi persoalan ekonomi yang sangat-sangat serius. Di sisi lain gas kita bersyukur, kita untung ada gas sehingga kita ada impor BBM tapi kita ekspor gas karena memang idealnya juga pemanfaatan gas yang lebih optimal di mana membutuhkan infrastruktur. Di Komisi 7 sudah bersepakat salah satu infrastruktur yang strategis adalah setelah nyambungnya South Sumatera dan West Java, maka Cisem menjadi sangat penting. Apalagi tadi disampaikan Jambaran Tiung Biru juga akan segera upstream. Maka dengan Cisem, Cirebon, Semarang dan sebagainya, maka nyambung semua. Insya Allah kawasan-kawasan industri yang memerlukan gas, sebagaimana juga target net zero emission menjadi bisa kita capai dengan membangun infrastruktur gas yang sangat signifikan. Saya kira itu pengantar dari saya dan marilah Bapak Ibu sekalian Komisi 7 kita mulai saja mencermati apa yang disampaikan oleh Kepala SKK Migas. Mulai dari Partai PDI Perjuangan. Ada Pak Gunhar, dipersilakan yang terhormat, atau Pak Raden Pateh Gajah Mada, bukan?